suara sound system yang mengganggu. Deskripsi masalah sebagaimana yang sudah terjadi, sudah menjadi tradisi dalam masyarakat bahwa orang yang mengadakan resepsi umpamanya pernikahan mesti akan membunyikan sound system. Tidak jarang getaran suara yang ditimbulkan sound tadi sampai merugikan atau meresahkan tetangga di sekitarnya. Pertanyaan, bagaimana pandangan fikih terhadap peristiwa di atas? Jika masih dalam penggunaan yang sewajarnya, sesuai kebiasaan atau sesuai kebiasaan dan waktunya juga sesuai kebiasaan, bukan waktu orang tidur juga itu, maka boleh. Jika penggunaannya melampaui kebiasaan, kencang yang membuat orang itu jadi sakit telinganya atau terganggu bayi-bayinya, atau mungkin kalau sudah melewati waktu tidur, mungkin kalau orang kampung jam berapa? Jam 9 ya mungkin ya. 9 ke atas itu mereka sudah mulai tidur sehingga tidak bisa tidur, maka hukumnya tidak boleh. Jika penggunaan sound system masih dalam penggunaan yang jika getaran sound sampai memecahkan kaca, ada katanya. Jika getaran sound system sampai memecahkan kaca tetangga atau merusak barang-barang lain, maka siapakah yang bertanggung jawab? Jika penggunaan sound system masih dalam penggunaan yang sewajarnya, ya maksudnya ya tidak gede-gede sebetulnya itu, maka tidak wajib mengganti, baik bagi tuan rumah yang punya hajat ataupun tim sound system, tim atau tim yang mengoperasikan sound system. Namun jika penggunaannya melampaui kebiasaan, ini biasanya yang kencang terutama waktu takbiran ya, masya Allah ada. Kebiasaan melampaui kebiasaan sewajarnya, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik sound system, yaitu tim yang mengoperasikan sound system tadi, kecuali jika keras suara adalah perintah dari tuan. Gede nih, pol nih. Sehingga rumah, gelas, kaca, tetangga itu rontok semuanya. Seumpama. Dari tuan rumah, maka yang bertanggung jawab adalah tuan rumah, karena dia yang memerintah. Dua, masalah ketiduran di angkutan umum. Deskripsinya, Zaid naik bis sampai Sumber Selamat dengan tujuan Mojokerto. Ternyata ketika bis melewati Mojokerto, ia tertidur. Dan ketika bangun sudah sampai terminal Surabaya. Ketika ia akan menambah ongkos, maka kondektur berkata, tidak usah nambah, wong kamu juga tidak sengaja. Pertanyaan, dari kejadian tersebut, apakah Zaid harus menambah ongkos? Dan seumpama menambah, berapakah yang harus ia bayarkan? Tarikh Mauspati Mojokerto 20.000 umpamanya. Sedangkan Mauspati Surabaya 30.000. Jawabnya, ia wajib menambah 10.000 lagi. Yaitu 30.000 bayarnya karena sudah nyampe Surabaya. Nah, saya tidur loh. Tidur pun di bis orang. Tidurnya di bisnya orang, ya kalau tidur di jalanan begitu ya enggak. Tidur di bisnya orang terus sampai Surabaya. Dan itu bis bayaran. Kecuali kalau kondektur diberi kuasa penuh oleh pihak perusahaan untuk menentukan besar ongkosnya penumpang. Lah itu kalau itu kondektur dikasih itu ya boleh saja. Atau waktu itu pemilik bisnya lagi naik bis juga,
Gak apa-apa ini besku kok. Atau memang yang nyupir itu kepunyaan sendiri, gitu. Itu ya, gak apa-apa, itu besku gak apa-apa. Nah itu beda lagi itu. Boleh gitu, maksudnya. Boleh tidak menambah. Seorang mu'alaf sholat ghaib untuk anaknya yang telah lama meninggal. Bolehkah seorang mu'alaf, misalnya dia baru saja masuk Islam 1 bulan, baru 1 bulan masuk Islam, melakukan sholat ghaib untuk anaknya yang sudah mati 1 tahun yang lalu dalam keadaan Islam? Jawabnya ini, itu tidak boleh atau tidak diperlukan juga. Karena itu tidak kewajiban dia. Ketika anaknya itu mati, dia itu masih kafir. Ya. Dia masih kafir, dia belum masuk Islam. Anaknya sudah masuk Islam, sudah Islam duluan, mati 1 tahun yang lalu. Dia baru masuk Islam 1 bulan sekarang ini. Ya. Maka pada setahun yang lalu dia belum Islam. Maka itulah dia tidak boleh untuk mensolati. Tidak sah sholatnya maksudnya. Santri ambil mangga jatuh di pondok. Musim hujan biasanya banyak yang rontok. Bagaimana hukum seorang santri mengambil mangga yang jatuh di area pondok? Tidak boleh kecuali mendapat izin dari yang punya. Yang jatuh diizini, boleh diambil sekarang. Udah dapat izin.